I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendekatan religiusitas. Di sini kami akan menyampaikan mengenai pendekatan religiusitas sastra. Sebelumnya, saya akan menyampaikan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ike Nur Fauzia dengan NIM akhir 01. Yang kedua ada Khofifah Cindy Claudia dengan NIM akhir 02. Yang ketiga ada Salsa Bila Rahma Putri dengan NIM akhir 20. Yang keempat ada Wadizal Lina Wildati dengan NIM akhir 21. Yang kelima ada Rahita Heksa Widatama dengan NIM akhir 24. Dan yang terakhir ada Risa Anggita dengan NIM akhir 39. Yang pertama yaitu teori religiusitas sastra. Religius sastra adalah seperangkat dimensi yang muncul dari sikap ide dan pandangan hidup atau penulis sastra dan akhirnya terefleksi dalam karyanya. Selanjutnya, agama menurut sastra religius bukan kekuasaan, melainkan sebagai pendemokrasian, yaitu menurut Atmos Wito 1989 halaman 126. Selanjutnya yaitu karakteristik pada pendekatan religius. Karakteristik pada pendekatan religius adalah sebuah pandangan dari penulis akan sikap ide dalam merefleksikan karya sastra dengan agama atau hubungan religiusitas. Karena dalam karya sastra terkandung adat dan istiadat serta kepercayaan. Kandungan tersebut timbul karena seorang penulis karya sastra merupakan makhluk sosial dan dari pengalamannya akan mempengaruhi karya-karya yang dihasilkan. Karya sastra dalam unsur agama menumbuh kembangkan pemikiran-pemikiran baik yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan maupun tradisi yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, karya sastra berperan penting dalam mengajarkan nilai-nilai religius yang menekankan pada nilai-nilai ajaran agama dan norma-norma yang ditulis oleh penulis dalam karyanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pernyataan tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Maun Wijaya pada tahun 1982 dalam penelitian transformasi nilai-nilai ajaran Islam dalam karya sastra oleh Muhammad Anwar Syairuddin yang mengatakan bahwa setiap karya sastra yang berkualitas selalu berjiwa religius. Pendapat tersebut semakin memperkuat bahwa karya sastra di dalamnya terkandung nilai agama dan norma. Ketika membicarakan sastra dengan agama, maka adanya keterkaitan antara pengaruh agama dengan penulisnya yang tidak lepas dari nilai-nilai dan norma-norma dari sumber ajaran agama yang dianutnya. Ciri-ciri karya sastra yang berkaitan dengan agama yaitu isinya berhubungan dengan agama dan yang paling penting adalah penulisnya ahli dalam beragama. Pengaruh agama dalam karya sastra dapat dilihat dari peran dan fungsinya di dalam masyarakat. Fungsi sosial dan agama dapat dilihat dari beberapa banyak penulis menggunakan kalimat dan kata dalam agama Islam, serta isi yang berkaitan dengan ajaran Islam. Fungsi tersebut sangat besar manfaatnya bagi masyarakat dan bagi pembacanya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Salsabila, yaitu tentang substansi pada pendekatan religius. Karya sastra dianggap religius sebab di dalamnya mengandung pengalaman religius. Pembaca sering mengasumsikan bahwa moralitas di dalamnya selaras dengan moralitas pengarang. Tuntutan pembaca demikian amatlah wajar, karena sebagai pembaca yang baik tentu akan menilai kesungguhan moralitas yang sedang ditawarkan pengarang. Perihal kesungguhan ini memang penting, baik kesungguhan estetis maupun kesungguhan moralitas. Kesungguhan estetis berhubungan dengan ekspresi kebahasaan moralitas. Kesungguhan estetis berhubungan dengan ekspresi kebahasaan sastra. Kesungguhan moralitas yaitu keharmonisan antara moralitas dalam karya sastra dengan moralitas pengarang. Slide selanjutnya yaitu langkah kerja pendekatan penelitian religius sastra. Langkah pertama, menentukan buku yang sesuai dengan pendekatan religius sastra dengan membaca sinopsis dari buku tersebut. Langkah yang kedua yaitu jika sudah pas antara buku dengan teori pengkajian, maka kita mulai membaca secara keseluruhan serta memahami isi yang terkandung dalam buku tersebut.
Kemudian, langkah ketiga, setelah memahami serta membaca keseluruhan buku, kemudian memulai menganalisis buku dengan membagikan beberapa topik pembahasan yang akan dikaji. Langkah yang terakhir yaitu mengumpulkan data hingga menyusun menjadi sebuah kerangka jurnal atau karya ilmiah. Ya, selanjutnya 10 contoh judul penelitian religius sastra. 1. Nilai keagamaan dalam novel Titian Nabi karya Muhammad Mashkur Ar-Rasyid. 2. Nilai-nilai etika agama yang terkandung di dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Buya Hamkah. 3. Analisis cerpen Harta Gantungan karya Ahmad Tohari dengan pendekatan religius. 4. Transformasi nilai religius tokoh utama dalam novel Bait-Bait Multazam karya Abidah Al-Haliki. 5. Kritik novel Islamu adalah Maharku karya Aryo Muhammad pendekatan religius. 6. Nilai religius dan nilai sosial dalam materi pembelajaran sastra atau cerpen pada buku teks bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 8. 7. Nilai religiusitas Islam dalam kumpulan cerpen lukisan kaligrafi karya Al-Mustafa Bisri atau suatu pendekatan religiusitas sastra. 8. Religiusitas tata cara temu mantan dalam upacara perkawinan adat Jawa di Kabupaten Kediri. 9. Aspek religius dalam novel Hati Suhita karya Hilma Anis. 10. Nilai religius pada tokoh utama dalam novel Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.